Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak Ustaz yang Ustaz cintai, yang Ustaz banggai karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz senantiasa mendoakan anak Ustaz semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, membanggakan kedua orang tuanya, menjadi penerus dari pejuang agama ini hendaknya. Dalam hal ini perkenalkan nama Ustaz Yazidul Akhir SPDI, yang dalam hal ini Ustaz mengajar sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di kelas 7 SMP Taruna Islam ini. Anak Ustaz, dalam hal ini kami Ustaz sampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yakni kita mempelajari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan bagi seluruh alam. Jadi pembelajaran kita jadinya kita melihat bagaimana misi dakwah. Apa tujuan dari dakwah Nabi tersebut? Jadinya menjadikan alam ini adalah menjadi alam yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dakwahnya Rasulullah SAW kita diberikan pencerahan dan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Ustaz akan membahas satu persatu mengenai tentang pembelajaran kita pada hari ini, jadinya misi dakwah Nabi Muhammad. Baiklah Ustaz, dalam hal ini ada 3 aspek yang Ustaz sampaikan dalam misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ustaz akan sampaikan dari sekian banyak misi yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi dalam ini kita membahas 3 misi yang paling terkesan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yakni menjadikan agama kita ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam. Anusat yang kita cintai dengan Allah Subhanahu wa taala, rahmat bagi seluruh alam maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita bagaimana kita berkasih sayang kepada manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita setiap alam yang Allah ciptakan itu wajib kita jadinya kita berkasih sayang kepada tanaman-tanaman, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan dan yang lainnya. Itu semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, mesti kita jadinya memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanaman kita siram, dengan hewan kita lindungi hewan tersebut dari kemusnahan. Maka Islam mengajarkan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu misi yang pertama. Kemudian misi yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pembawa kedamaian. Sebagai pembawa kedamaian. Kita mengetahui anak Ustaz bahwasanya di zaman jahiliyah tersebut yakni sering terjadinya peperangan, sering terjadinya pertempuran dan pembunuhan. Bahkan anak perempuan yang lahir pun dibunuh. Terjadi pemberontakan setiap saat. Maka dengan adanya dakwah Nabi Muhammad dengan misinya tersebut, maka Nabi Muhammad SAW menjadikan agama tersebut sebagai pembawa kedamaian. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala
tidak boleh saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Dia tidak boleh mengejek, dia tidak boleh mencemooh dan segala macamnya. Jadi anak Ustaz, juga salah satu misi yang dibawa oleh Nabi kita adalah sebagai pembawa kedamaian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, misi yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Di sini kaum muslimin, kita lihat bagaimana perkembangan teknologi begitu dahsyat hari ini kita rasakan. Anak bangsa sendiri merasakan bagaimana dahsyatnya perkembangan teknologi hari ini. Dan itu pun tidak terlepas dari mana dakwah misi dan dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi kita mengatakan tolabul ilmi maka tuntutlah ilmu. Nabi kita menganjurkan di sini dengan kemajuan masyarakat ini, artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya, kepada hambanya melalui misi dakwah Nabi, yakni kepada umatnya senantiasa untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Tuntutlah ilmu tersebut. Menuntut ilmu tersebut hukumnya wajib bagi muslim dan muslim. Maka anak ustaz apabila ingin maju, maka harus menuntut ilmu. Rajin menuntut ilmu. Ilmu adalah merupakan suatu jalan, suatu poros yang akan mengantarkan seseorang tersebut kepada arah kemajuan. Maka hari ini kita lihat, Nabi tidak meninggalkan harta yang banyak. Nabi tidak meninggalkan yang lain, akan tetapi Nabi meninggalkan keilmuan yang sungguh luar biasa kepada umatnya. Itu adalah sebagian kecil dari misi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah penetapan kalender Hijriah. Kemudian pembelajaran yang kita yang selanjutnya adalah penetapan kalender Hijriah. Penetapan kalender Hijriah ini anak Ustaz, ini bermula dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW yakninya dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Maka di sanalah awal permulaan penetapan bulan kalender, tahun kalender Hijriah. Hijrahnya mulai hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak ustaz harus mengetahui apa saja yang termasuk di dalam kalender Hijriah. Yang pertama ada yang namanya bulan Muharram, ada yang namanya bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Semuanya itu adalah kalender Hijriah yang terhitung dari mula hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka perkalenderan itu ada dua, ada Hijriah, ada yang namanya Masehi. Maka Masehi yang anak ustaz ketahui hari ini seperti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Desember, itu adalah perkalenderan sesuai dengan Masehi. Akan tetapi umat Islam sesuai dengan kalender Hijriah yakni Islam dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu semuanya adalah kalender Hijriah dan anak ustaz harus mengetahui hal itu. Itu adalah penetapan kalender Hijriah. Anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita ustaz sudah menyampaikan bagaimana misinya, kemudian bagaimana penetapan dari kalender Hijriah tersebut. Kemudian anak ustaz, kita masuk pada yang selanjutnya adalah tentang perjanjian Hudaybiyah. Di sini anak ustaz, isi dari perjanjian Hudaybiyah, anak ustaz bisa mengetahui, bisa melihat di buku SKI di halaman 7.
isi dari perjanjian Hudaybiyah yang pertama adalah meletakkan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Kemudian orang Quraisy yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya. Kemudian orang Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka. Di sini anak Ustaz bisa mempelajari bagaimana tapak jelasnya jadinya dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Kemudian setelah itu masuk kita jadinya pada Fathu Mekah. Apa yang Fathu Mekah? Fathu Mekah adalah penaklukan kota Mekah. Jadi anak Ustaz harus mengetahui apabila ada membicarakan tentang Fathu Mekah, yakni apa? Penaklukan kota Mekah. Tatkala Nabi Muhammad SAW beserta rombongan ingin yang namanya membersihkan yang namanya orang kafir Quraisy di kota Mekah tersebut. Maka Nabi mengatakan kita akan melakukan penyerangan. Kalau tiba di kota Mekah, maka Nabi instruksikan kita tidak boleh melakukan pembunuhan, kita tidak boleh melakukan penghancuran, pengrusakan dan segala macamnya. Maka tatkala itu orang Quraisy berbondong-bondonglah masuk kepada Islam, maka terjadilah jadinya Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Kemudian yang selanjutnya adalah Haji Wada. Haji Wada ini adalah peristiwa yang paling menggentarkan kaum muslimin. Peristiwa yang paling menggemparkan kaum muslimin. Kenapa? Haji Wada. Apa itu Haji Wada? Haji Wada adalah haji terakhir dari Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji. Bagaimana pidato-pidato, bagaimana nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita betul-betul menusuk ke dalam sanubarinya para sahabat. Salah satunya menguatkan akidah seorang sahabat dan sampai kepada kita, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia yang ke-63. Dia wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kita harus mengetahui wafatnya Nabi Muhammad SAW ini pertanda siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, maka sebaiknya kita senantiasa mantapkan diri kita, kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa suatu saat kita akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan itulah yang dialami oleh Nabi kita. Momen-momen peristiwa yang paling menegangkan, momen-momen peristiwa yang paling menyedihkan. Seorang manusia yang suci, yang mulia, Allah panggil, Allah tarik dia kembali ke pangkuannya dan menyisakan kesedihan, menyisakan kedukaan yang paling dalam kepada para sahabat. Dan kita pun hari ini mendengarkan bagaimana sejarahnya sungguh luar biasa, sedihnya kita tatkala Rasulullah SAW wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustaz, maka dalam ini Ustaz bisa mendapati pengetahuan bagaimana tentang misi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, penetapan kalender Hijriah, kemudian perjanjian Hudaybiyah, kemudian setelah itu Fathu Mekah, kemudian yang terakhir Haji Wada, kemudian yang terakhir yakni wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi anak Ustaz semuanya. Ustaz pesan jangan hanya sekedar mendengarkan video dari Ustaz, silakan baca bukunya, silakan pelajari bukunya, sebab sejarah ini tidak cukup hanya mendengar, tetapi harus kita tambah dengan bagaimana cara kita membaca, jadinya memahami dari pelajaran dari SKI tersebut. Jadi anak Ustaz, demikian yang saya sampaikan kepada anak Ustaz. Silakan buka bukunya, silakan buka buku di halaman 14 dari buku SKI, halaman 14. Ya silakan anak Ustaz kerjakan tugas dari halaman 14 sampai dengan halaman 16. Mudah-mudahan
Dengan ini Ustaz senantiasa mendoakan semoga anak Ustaz diberikan kemudahan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab soal-soal tersebut. Demikian yang Ustaz yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.